Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Lulu Utami, dan rekan saya, Latifatul Karomah. Kami akan mempresentasikan hasil tugas makalah kami yang berjudul tentang perbandingan konsep pendidikan antar tokoh. Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup 3 dimensi: individu, masyarakat, atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual, yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicangkupnya. Dengan demikian, pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan spesialis atau bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu, perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis. Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Selanjutnya yakni perbandingan konsep hakikat pendidikan. Imam Bernadib memandang pendidikan sebagai fenomena utama dalam kehidupan manusia, di mana orang yang telah dewasa membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk menjadi dewasa. Selanjutnya, Crow and Crow mendefinisikan pendidikan sebagai proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya. Tiller memahami hakikat pendidikan dari 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan reduksionisme dengan pendekatan holistik integratif. Kedua jenis pendekatan tersebut memiliki kesamaan di dalam memberikan jawaban terhadap persoalan hakikat pendidikan, ialah yang pendidikan tidak dapat dikucilkan dari proses kemanusiaan. Hakikat pendidikan misalnya dengan demikian bisa dimaknai sebagai karakteristik atau ciri dari pendidikan yang bersifat abstrak, yang bisa membedakan dengan yang bukan pendidikan yang bukan abstrak. George Recknite misalnya, ketika membahas apa hakikat pendidikan itu, dengan santainya dia membedakannya dengan istilah sekolah. Pendidikan seperti sifat sasarannya yaitu manusia mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifat yang kompleks itu tidak sebuah batasan pun yang mencakup memadai untuk menjelaskan hakikat pendidikan yang lengkap. Yang kedua yakni tujuan pendidikan. Freire merupakan tokoh barat mempunyai pemikiran pendidikan yang bertujuan membebaskan manusia. Konsep pendidikan Freire ini digunakan untuk menyadarkan masyarakat agar mampu sampai kepada kesadaran kritis. Jadi pendidikan Freire ini tidak hanya sebagai pendidikan belaka, namun sampai pada gerakan bagaimana membangun masyarakat dan tatanan sosial yang adil tanpa penindasan. Oleh karena itu, di dalam prosesnya, pendidikan Islam menekankan adanya ruang gerak dan kreativitas yang maksimal bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia, baik fisik maupun intelektual dan intuisinya. Dari kedua tokoh di atas, Paulo Freire dan Muhammad Iqbal, dapat ditarik sebuah bersamaan, yaitu Freire mengajarkan pendidikan yang bebas dan humanis. Iqbal mengajarkan pendidikan yang secara utuh mendidik manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Keduanya menginginkan manusia yang bebas dan mengaktualisasikan diri, baik dalam belajar maupun kehidupan. Karena segala bentuk pengakaran tidak akan menghasilkan manusia. Yang ketiga yakni pendidik atau guru. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajarannya. Peserta didik memerlukan peran seorang guru untuk membantunya dalam proses perkembangan diri dan pengabdilan bakat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Tanpa adanya seorang guru, mustahil seorang peserta didik dapat mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Menurut Suparlan, guru dapat
diartikan sebagai seseorang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual maupun emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. Menurut Imran, guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan usia dini, yang pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Latifatul Karomah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Karomah. Di sini saya akan menjelaskan konsep perbandingan peserta didik. Dalam kitab Bidayat Al-Hidayah, konsep pendidikan akhlak Al-Ghazali mengenai sikap seorang peserta didik haruslah memiliki niat baik dalam mencari ilmu serta akhlak untuk selalu mengingat Allah merupakan cerminan dari nilai religius yang terdapat dalam pendidikan akhlak. Nilai religius adalah sikap, ucapan maupun tindakannya harus sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ki Hajar Dewantara mempunyai kesamaan mengenai sikap seorang peserta didik. Peserta didik diharapkan mempunyai rasa damai dalam hidup batinnya, baik yang mengenai hidup dirinya sendiri maupun hidup masyarakatnya. Dengan menggunakan dasar kekeluargaan, hubungan antara murid dan guru diharapkan sangat erat. Sifat keluarga mengandung unsur-unsur cinta mencintai sesama anggota keluarga, sesama hak dan sesama kewajiban. Tidak ada nafsu menguntungkan diri dengan merugikan anggota lain, kesejahteraan bersama, dan sikap toleransi. Sikap inilah yang nantinya akan membawa dampak positif terhadap proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Baik pendidik maupun peserta didik akan merasa nyaman dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu konsep perbandingan kurikulum. Konsep kurikulum yang dikemukakan oleh Al-Ghazali terkait erat dengan konsep mengenai ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Al-Ghazali, ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu-ilmu yang terkutuk baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat, seperti ilmu sihir, ilmu nujum, dan ilmu ramalan. Yang kedua, ilmu yang terpuji baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu yang erat hubungannya dengan peribadatan dan macam-macamnya. Yang ketiga, ilmu-ilmu terpuji dalam kadar tertentu atau sedikit, dan tercela jika dipelajarinya secara mendalam. Karena dengan mempelajarinya secara mendalam dapat menyebabkan terjadinya kekacauan antara keyakinan dan keraguan, serta dapat pula membawa kepada kekafiran. Dalam penyusunan kurikulum, pelajaran didasarkan pada 2 kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan agama dan tasawuf, yang artinya menempatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya, dan memandangnya sebagai alat untuk mensucikan diri dan membersihkannya dari pengaruh kehidupan dunia. Yang kedua, kecenderungan pragmatis, yang artinya penilaian terhadap ilmu berdasarkan manfaatnya bagi manusia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yang terakhir yaitu konsep perbandingan metode pembelajaran. Ada 2 sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan barat. Pandangan Ahmad Dahlan, ada problem mendasar berkaitan dengan lembaga pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya lembaga pendidikan pesantren. Menurut Syamsul Nizar dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, menerangkan bahwa problem tersebut berkaitan dengan proses belajar mengajar, kurikulum, dan materi pendidikan. Pertama, dalam proses belajar mengajar, sistem yang dipakai masih menggunakan slogan atau qolaqoh. Ustadz atau kiai dianggap sebagai sumber kebenaran yang tidak boleh dikritisi. Kedua, materi dan kurikulum yang disajikan masih berkisar pada studi Islam klasik, misalnya fikih, tasawuf, tauhid, dan sejenisnya. Ilmu-ilmu itu wajib syar'i untuk dipelajari. Sementara itu, modern tidak diajarkan karena ilmu itu termasuk ilmu barat yang haram hukumnya bagi orang Islam untuk mempelajarinya.
Yang ketiga, pendidikan modern hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di dunia barat. Metode pengajaran sudah menggunakan metode modern. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda ini tidak diajarkan ilmu-ilmu keislaman. Kebanyakan siswa yang bisa masuk dalam pendidikan ala barat ini adalah orang-orang priai atau pegawai pemerintah Belanda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.